Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak-anak semuanya yang ada di rumah saat ini selalu diberikan kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Selalu tetap ada di rumah, tidak keluar rumah kecuali dengan keperluan sangat darurat atau sangat penting. Kecuali ada hal-hal yang harus kita lakukan di luar rumah, kita diberikan untuk keluar rumah. Tapi kalau memang tidak penting, sebaiknya kalian di rumah saja. Seperti Bapak saat ini pun, Bapak tidak kemana-mana, selalu berdiam diri di rumah. Mudah-mudahan kita selalu menjaga kesehatan, kebersihan, jangan lupa untuk mencuci tangan baik sesudah ataupun sebelum melakukan sesuatu. Kemudian tadi kita sudah berjemur ya di 10. Mudah-mudahan itu menambah kekuatan dari Tuhan untuk kita agar tetap sehat dan juga sehat kita setiap hari. Anak-anak sekalian, tetap tersenyum, tetap ceria, tetap semangat, karena Bapak selalu ceria dan semangat. Hingga pada hari ini Bapak ingin menyampaikan materi pembelajaran kita yang sudah masuk ke tema 9 pada subtema yang pertama pada pembelajaran ketiga, masih tentang temanya kayanya negeriku, tentang kekayaan negeriku berupa sumber energi. Pada pembelajaran tema sebelumnya mungkin kamu sudah belajar juga tentunya kan tentang energi itu apa dan sumber energi itu apa. Pada hari ini Bapak sedikit mengulang kembali ya, pembelajaran terdahulu yang sekarang sudah diulas kembali pada tema 9 tentang sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Jadi sumber energi adalah segala sesuatu apapun itu bentuknya yang dapat menghasilkan sebuah energi. Ini yang kita ketahui apa itu sumber energi dan dapat dipahami ya. Nah, boleh dicatat juga sih, tapi paling tidak kamu ingat apa itu sumber energi. Kemudian ternyata energi terbagi menjadi 2 macam. Apa? Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Adalah sumber energi yang ketika kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka energi tersebut akan habis, akan musnah. Kenapa? Karena energi tersebut tidak dapat kita perbaharui lagi. Setelah kita gunakan setiap hari, maka energi tersebut lama-kelamaan, lambat laun, maka akan terjadi namanya masa di mana energi tersebut akan habis. Apa contohnya? Seperti minyak bumi, kemudian ada batu bara, kemudian ada namanya gas alam. Ini contoh-contoh energi tidak dapat diperbaharui. Dan masih banyak lagi energi-energi yang lain yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga ini harus kita upayakan agar tetap lestari. Akan habis, tapi kita dapat melestarikannya dengan cara apa? Dengan cara kita lakukan namanya hemat energi. Kenapa kita hemat energi? Agar kita bisa merasakan energi tersebut secara terus menerus ya. Dan juga bukan hanya kita, buat anak dan generasi berikutnya pun mudah-mudahan bisa menikmati energi tersebut jikalau saat kita mulai melakukan namanya hemat energi. Kemudian yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Apa itu sumber energi yang dapat diperbaharui? Adalah sumber energi yang jikalau yang tidak dapat diperbaharui dia akan habis, sementara sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi
yang ketika digunakan setiap hari, bahkan secara terus menerus, maka energi tersebut tidak akan habis. Ini bedanya antara tidak dapat diperbarui dengan yang dapat diperbaharui. Inilah bedanya dua sumber energi tersebut. Ya, apa contohnya? Ya, contohnya masyarakat ini, kalau kita tengok keluar, mungkin sedang cerah, itu ada namanya matahari. Salah satu sumber energi yang sangat dahsyat, luar biasa, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala buat kebutuhan manusia adalah matahari, yang ketika gunakan setiap hari terus menerus, dia akan tetap tersedia dan tidak akan habis selama-lamanya, selama dunia ini masih berlangsung tentunya. Nah, dia akan menghasilkan dua sumber, yaitu sumber energi berupa cahaya dan juga panas. Jadi matahari ini sangat berguna untuk kehidupan manusia. Dengan adanya matahari, maka bumi akan terang, tidak ada gelap, tidak akan membeku. Dengan adanya cahaya matahari yang juga digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian dengan adanya matahari sebagai sumber panas, ini bisa diubah nantinya menjadi energi-energi yang lain. Nah, seperti dari panas nanti bisa diubah menjadi energi listrik dan lain sebagainya. Ini adalah sumber energi yang dapat kita pergunakan setiap hari tanpa habis. Makanya disebut adalah sumber energi yang dapat diperbaharui karena stoknya tersedia di alam kita. Setiap hari kita bisa nikmati, kita bisa rasakan sumber energi tersebut. Kemudian apalagi ada tumbuhan, ini ada hewan, ya. Ini ada salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui. Dan tatkala sumber energi yang tidak dapat diperbaharui nantinya lambat laun akan habis, sementara matahari tidak akan habis, maka upaya kita adalah untuk berhemat. Jika berhemat sudah kita lakukan, namun dia tetap akan mengalami namanya suatu masa di mana dia akan habis. Maka nanti kita akan butuh yang namanya sumber energi yang lain yang disebut dengan sumber energi alternatif. Apa itu sumber energi alternatif? Adalah sumber energi pengganti dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh, minyak bumi. Ketika dia habis, sementara kita masih butuh akan minyak bumi, maka kita perlu untuk mencari pengganti dari minyak bumi tersebut. Sekarang sudah mulai dikembangkan yang disebut dengan bio oil, yang minyak ini dihasilkan dari tanaman jarak yang digunakan oleh para ahli. Insyaallah ini menjadi energi alternatif tatkala minyak bumi nanti lama-lama akan habis. Ada ini namanya biogas. Ibu kita sekarang lagi masak di dapur mungkin kan menggunakan gas. Gas yang ada sekarang itu bisa jadi lambat laun akan mengalami namanya dimasak, di mana dia akan habis gas tersebut. Maka dibutuhkanlah sebenarnya yang lain pengganti gas tersebut. Maka nanti ada namanya biogas. Sekarang sudah mulai dikembangkan biogas ini yang berasal yang dihasilkan dari seperti contoh kotoran hewan yang nanti diubah menjadi sebuah gas. Nah, dari paparan sederhana tadi yang Bapak sampaikan, kamu nanti bisa mengulas dan membaca lagi di LKS tema 9 di halaman
Yang keenam, tentang sebuah wawancara mengenai sumber energi. Ya. Nanti di situ kamu bisa menjawab pertanyaan setelah kamu baca teks wawancara tersebut. Ada 5 pertanyaan yang nanti kamu bisa jawab, dan dari wawancara yang nanti kamu baca di halaman 6 tersebut, anak sekalian bisa menemukan yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini Bapak sudah jelaskan pada pembelajaran yang lalu apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan utama dalam sebuah teks wawancara atau teks sebuah cerita. Itulah gagasan pokok, yang nanti gagasan pokok tersebut dikembangkan melalui namanya gagasan pengembang. Silakan kamu cari dari teks wawancara tersebut halaman 6 di LKS tema 9. Mudah-mudahan kamu dapat mengisinya, dapat mencarinya. Santai saja di rumah sambil tiduran, sambil nyemil juga boleh, sambil apapun ya, di kamar kamu, di rumah kamu, silakan santai saja mengerjakannya. Tidak seperti di kelas yang mungkin sekarang panas dan sebagainya. Sekarang mungkin di rumah kamu enak ya kan, santai, kamu bisa mengerjakannya. Dan mudah-mudahan apa yang dapat Bapak sampaikan pada materi pada hari ini dapat kita ambil 3 mata pelajaran. Yang pertama tentang IPS mengenai macam-macam sumber energi. Yang kedua tentang pembelajaran PPKN, bagaimana sikap kita terhadap energi tersebut. Yang pasti kita berhemat energi dan melestarikannya energi tersebut agar tetap berlangsung sehingga dapat tersedia setiap hari untuk kebutuhan kita. Dan yang ketiga adalah pembelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang mungkin kamu sudah paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti kamu bisa cari gagasan pokok tersebut dan gagasan pendukung tersebut atau gagasan pendukung tersebut pada teks wawancara di halaman 6. Itu saja mungkin pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat kamu semua yang ada di rumah. Selamat menjalankan aktivitas seperti biasa di rumah, jangan kemana-mana, tetap berada di rumah, jaga kesehatan, jaga fisik dan stamina. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di kelas. Amin ya rabbal alamin. Terima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan kamu semuanya ada di rumah, dan juga buat keluarga kita, buat bunda-bunda kita, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian anak sekalian. Ucapkan salam tiba bersambung. Kita itu bidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.